kepada netizen-netizen Indonesia yang suka menghina, ya, kita cermin dulu diri kita ini, ya. Apakah di negara kita udah ada keluaran mobil elektrik kita sendiri? Tapi mobil ini sebenarnya berdasarkan desain dari Geely E5, Geely Galaxy E5. Jadi ini mobil Tiongkok. Kenapa kita misteri ya? Macam anda kata, memang ini produk Geely ya. Tapi Malaysia ni mempunyai plan perniagaan yang matang dan mempunyai masa depan terang. Jadi kita ambil win-win situation. Jadi teknologi ni kita tak berhutang. Kita panggil Geely masuk dan sama-sama buat usaha sama. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Kan hanya 1, 2, 3 orang ataupun netizen Indonesia yang mengatakan, bahkan ada juga yang menghina Proton di Malaysia itu sampah. Baru-baru ini Malaysia mengupgrade Proton terbaru, Proton elektrik, geng. Dan ini yang membuat netizen-netizen Indonesia itu koyak apabila tengok video ini. Sekarang yang video pertama kita tengok dulu pendapat dari Kakak Jantung Pisang. Kakak Jantung Pisang itu biasa yang mengkritik tentang Indonesia, lalu menyamakan dengan yang ada di Malaysia. Sebab dia orang itu orang Indonesia, saat ini dia orang berada di Malaysia. Sekarang macam mana tanggapan dari Kak Jantung Pisang tersebut? Kita tengok dulu videonya. Jenama kenderaan elektrik pertama Malaysia secara rasminya akan dikenali sebagai Nih ya, kepada netizen-netizen Indonesia yang mengatakan mobil Proton itu sampah, Proton tidak laku di Indonesia. Coba Anda lihat ini ya. Proton akan mengeluarkan mobil elektrik EMAS 7 ya, mobil elektrik. Jadi kepada Anda netizen-netizen Indonesia yang menghina ya, coba lihat di negara kita. Ya, coba lihat di negara kita. Sudahkah negara kita memproduksi mobil elektrik kita sendiri? Di mana Anda mengatakan mobil Proton itu sampah dan tidak laku di Indonesia. Rakyat Malaysia ya confirm akan bangga, mereka bangga dengan Proton ya. Selain mengeluarkan seri-seri terbaru ya, mereka juga akan segera meluncurkan mobil elektriknya. Terbaik ya. Padu. Terbaik ya. Jadi kepada netizen-netizen Indonesia yang suka menghina ya, kita cermin dulu diri kita ini ya. Apakah di negara kita udah ada keluaran mobil elektrik kita sendiri? Wah, kakaknya itu yang sangat-sangatlah pemberani ya, geng. Tak takut dengan hujatan netizen Indonesia ataupun yang dari Konoha ya. Disuruh bercermin dulu sebelum bercakap ataupun sebelum mengetik di kolom komentar media sosial orang lain. Dan netizen tersebut, apakah yang disebut itu Mr. RI? Mr. RI ini seorang Cindo, Cina Indonesia yang sangat sering membalas ataupun mengulas tentang hal ini juga, geng. Tapi sangatlah berbeda pandangannya dengan Kakak Jantung Pisang tadi tersebut. Sekarang kita tengok pandangan ataupun ulasan dari Mr. RI. Jom langsung kita simak saja videonya. Ini adalah fakta yang saya ambil dari website permobilan atau perkeretaan Malaysia ya. Yang pertama dari paultan.org ya. Ini mengulas soal Proton emas. Proton emas ini adalah yang digadang-gadang, yang sedang diusung menjadi mobil nasional
EV ya, bertenaga listrik murni dari Proton ya. Tapi mobil ini sebenarnya, ini katanya website Malaysia loh ya, bukan kata saya, jangan marah-marah, jangan koyak. Ini fakta ya. Mobil ini berdasarkan desain dari Geely E5, Geely Galaxy E5. Jadi ini mobil Tiongkok yang sudah ada di Tiongkok, mereknya Geely Galaxy E5 ya. Itu dibuat diganti logo, diganti jenamanya jadi Proton Emas ya, dipasarkan di Malaysia. Jadi mobilnya Geely, merek Geely, desainnya Geely. Ini dari pautan.org ya, halaman bawahnya ya. Halaman bawahnya, bagian bawahnya di sini disebutkan ya, produknya itu didasarkan Geely Galaxy E5. Jadi ini bukan rancang bangun asli dari Malaysia, bukan ya, tapi dari mobil Tiongkok bernama Geely Galaxy E5 ya. Ini dari website zigwheels.my ya, dari website Malaysia nih. Zigwheels.my ini tentang mobil-mobilan juga ya. Di sini disebutkan juga ya bahwa the Proton first EV will likely be a version of the Geely Galaxy E5 SUV ya. Jadi ya barangnya sama dengan jangan mobil Tiongkok ya, mobil Tiongkok Geely Galaxy E5 ya. Cuma diganti nama sama diganti merek, diganti logo dengan logonya Proton. Itu. Ya ini fakta. Ya, bukan saya buat-buat ini website Malaysia semua yang cakap masalah ini ya. Jadi itu bukan mobil, kalau dikatakan mobil Malaysia ya terserah yang mengatakan. Cuman kalau kita mau bicara fakta, ini mobilnya bukan didesain oleh orang Malaysia, mesinnya bukan mesinnya Malaysia, buatan orang Malaysia, bukan. Semua ini teknologi dari Tiongkok, desain-desain juga dari Tiongkok, itu harus diakui. Ya, apakah ini mobil nasional Malaysia? Iya, kalau menurut saya sih cuman ganti merek, ganti nama, ganti logo ya. Apakah ini bisa jadi mobil nasional? Ya silakan Anda jawab sendiri ya, saya nggak mau menjawab, nanti banyak yang marah-marah, banyak yang koyak. Program mobil nasional di negara sebelah kita itu justru menguntungkan Indonesia. Kenapa? Karena program mobil nasional di negara sebelah itu pasti akan mendapatkan status istimewa, kemudahan pajak. Kemudian mungkin ya ada subsidi-subsidi dari negara ya. Jadi mobil mereka bisa murah karena mendapatkan banyak fasilitas dari negara, dan ini dipandang ada sebagai ketidakadilan oleh para investor dari merek-merek lain. Ya, mereka tidak akan masuk ke negara sebelah karena mereka nggak bisa bersaing dengan mobil nasional mereka yang dianak emaskan. Saya nggak paham ya, kenapa negara sebelah itu suka menganak emaskan sesuatu gitu ya, dan menganak tirikan yang lain-lain. Saya nggak paham ya, itu merugikan mereka loh ya. Karena apa? Perusahaan-perusahaan lain itu beramai-ramai investasi di Indonesia buat perakitan mobil di Indonesia. Lihat ini dari Google ya, berbagai merek mobil dari Tiongkok, dari Vietnam dan lain-lain itu beramai-ramai investasi di Indonesia. Satu, karena Indonesia pangsa pasar mobil terbesar di ASEAN, ya tidak bisa dipungkiri. Dua, ya, di Indonesia ada keadilan di mana semua perakitan mobil diperlakukan sama, tidak ada hak istimewa buat siapapun ya. Dan yang ketiga ya, Indonesia akan bertumbuh terus secara ekonomi karena jalan tol sedang dibangun secara besar-besaran, dan itu pangsa mobil sangat besar di Indonesia, sedangkan di negara sebelah itu pangsa mobilnya sudah jenuh ya. Dan mereka juga berinvestasi di Indonesia dengan mereknya sendiri-sendiri ya. Kalau mereka harus bersaing dengan mobil nasional ya tentunya mereka akan malas untuk berinvestasi, karena mobil nasional kalau itu ada di negara kita pasti ada keistimewaan sehingga mereka sulit untuk bersaing ya. Jadi ini sebetulnya berkah ya. Kesalahan dari negara sebelah itu mengistimewakan merek-merek tertentu sebagai mobil nasional dalam tanda kutip, itu adalah berkah buat Indonesia, dan itu harus kita syukuri. Makin banyak investor perakitan mobil masuk ke negara kita, itu membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya buat para
warga negara kita ya, dan juga menimbulkan peluang bisnis buat para penyuplai produk-produk turunan, misalnya spare part, lalu aksesoris mobil ya, kemudian suku cadang dan lain-lain ya, yang bisa diambil dari sumber-sumber lokal di Indonesia. Itu adalah lapangan kerja juga ya, berlipat-lipat ganda banyak tenaga kerja yang diperlukan dan membuka lapangan kerja yang lebih luas. Kalau semuanya itu benar ya amin ya, amin. Amin saja ya geng. Karena Mr. R itu cakap, katanya ini juga menguntungkan Indonesia. Nah, apakah betul hal tersebut? Ini dibalas oleh seorang warga tempatan Malaysia. Macam mana tanggapan dari dia orang? Kita simak dulu videonya. Assalamualaikum. Ini ada Waalaikumsalam. Statement saya, satu perkembangan yang membanggakan Malaysia lah. Sebelum ni kita tengok SMK dari negara seberang kata akan ambil Geely E5 ni sebagai SMK, tapi tup-tup Geely E5 masuk Malaysia atas usaha-sama kerja dengan kerjasama Proton dengan Geely yang sekian lama daripada 2017. Ia dibrandingkan sebagai jenama Proton. Okey, adalah ni content creator, nama dia misteri lah. Dia Mr. macam Tarai. sikit tekilan lah, dia rasa kecil hati lah kan. Kenapa Malaysia, saya asyik Malaysia. Saya nak beritahu misteri ya. Macam anda kata, memang ini produk Geely ya, tapi Malaysia ni mempunyai plan perniagaan yang matang dan mempunyai masa depan terang. Jadi kita ambil win-win situation. Jadi teknologi ni kita tak berhutang, kita panggil Geely masuk dan sama-sama buat usaha sama, develop bersama satu model. Jadi Geely pula dapat dia punya run, dia punya marketing plan dia, dan Malaysia dapat propose produk dia bersama Geely. Geely ni bukan dengan Proton saja, dia ada dengan Volvo, dia ada dengan Audi, dia ada dengan BMW, Geely ni. Wah, kereta Dalam mewah ya. Proton dia ada 49% invest dia dalam Proton. Itulah, jadi Malaysia Proton ni banyak syarikat yang nak invest dengan dia. Di Asia Tenggara ni Proton merupakan satu produk yang menjadi rebutan, yang menjadi kebanggaan Malaysia dan juga menjadi perhatian pada pelabur-pelabur luar sebab atas track record Proton yang baik selama ni diterima oleh berpuluh-puluh negara. Jadi Geely sanggup melabur modal dalam Proton dan meletakkan dia sanggup meletakkan model-model dia menggunakan lambang Proton. Itu bukan satu yang hina, itu satu kebanggaan. Contoh Toyota, Toyota sekian lama nak masuk ke Amerika, dia pakai Lexus. Dia pakai Lexus sebab dia marketing plan dia nak tackle market di Amerika, dia pakai Lexus. Begitu juga Geely untuk Asia Tenggara ni dan negara-negara yang telah diterokai oleh Proton selama ni, dia menggunakan jenama Proton. Jadi Proton terus survive dan makin berkembang, dan Geely tetap dengan pelaburan dia. Okey, kita tengok di Indonesia ni kadang-kadang orang Malaysia ni dia kecil hati, macam misteri kecil hati, kenapa bukan Indonesia yang dilabur kita bukan nak kata lah SMK ni dah lama dah kita dengar daripada Pak Jokowi dulu, dah bon bidang dah kompleks SMK sampai naik lalang kan, dan dia hanya sebagai market lah, dia ramai. Indonesia ni ramai 300 juta, lebih elok sebagai market tempat jual kan. Dan Malaysia ni dari segi strategik kedudukan dalam perniagaan dan rakan kongsi dan kita punya sistem pun cantik. Banyak negara sanggup invest ini sebagai tempat pasang factory dia orang ataupun tempat pelaburan dia orang. Jadi Indonesia lebih elok jadi sebagai market. Contoh macam supermarket, pasar ikan, Indonesia better macam tu lah. Jadi misteri jangan kecil hati lah dan kita akui ini teknologi ni usaha sama dengan Geely, dia EV, tapi Geely pun kata ini
Proton E-Mass 7 SUV co-developed with Geely Galaxy E5. Ya, betul. First Malaysian brand EV on sale by end of 2024. Beberapa bulan lagi kan. Jadi kalau misteri nak rasa tu, belilah tiket Air Asia ke touchdown dekat Penang ataupun KL, datanglah test drive kat sini kan. Boleh juga rasa Proton EV kan. Saya harap ni misteri concentrate lah untuk bawa balik mana-mana pendatang asing dapat izin dekat sini ni. Di sana banyak kerja-kerja kosong kan. Banyak kerja kosong kat sana tu. Banyak. Kat Indonesia tu kan. Banyak kerja kosong kat sana. Di sini rakyat Malaysia yang pergi Singapura pun dekat 100,000 kan. Walaupun 32 juta rakyat Malaysia ni yang pergi Singapura 32,000. Ada lagi pergi Singapura 100,000. Ada lagi 31 juta lebih kan. Banyak lagi di sini. Itu pun kerja kosong banyak kat sini kan. Anak saya baru lepas sekolah tadi pergi minta kerja, dapat gaji 2,000 kan. Jadi Malaysia ni biarlah orang tempatan buat kerja kan. Misteri. Santai ya. Terima kasihlah kerana berminat dengan Proton EV Malaysia yang pertama ni. Ingat misteri, ini bukan SMK tau. Ini bukan SMK. Bukan SMK. Ini IMAS. Bukan SMK. Nampak dekat nak sama. Ya. Ini kerjasama hasil teknologi Proton dengan Geely, bukan Proton dengan SMK. SMK ni nak tarik pelabur, tapi pelabur tak nak. Saya tak pasti kenapa. Semacam juga yang diwar-warkan IKN di Kalimantan tu, terpaksa buat juga. Pelabur asing, Arab apa semua tak masuk tu. Itu saya tak nak campur lah. Nanti Indonesia saya cakap lebih-lebih. Dia cakap saya ni lebih tahu dah Malaysia pula kan. Koyak lah, apalah. Sebab misteri pun dah, sekarang ni saya tengok dah koyak teruk dah kan. Koyak teruk dah, 3-4 akaun buka sana buka sini. Harap misteri rawatlah hati ya. Banyak bersabar, jangan terasa hati. Ini just kita bermedsos misteri ya. Jangan streskan diri. Banyak bersabarlah. Minum air panas ya, tidur yang cukup, makan yang sihat. Ya, misteri. Perhatian loh. Terima bye. Mr. RI Messi dah koyak ini geng, Masya Allah. Dan bukan hanya itu saja geng, banyak juga netizen-netizen Indonesia apabila kita membahas tentang kemajuan, kecanggihan atau upgradean terbaru di Malaysia, itu pasti mengatakan itu karena penduduknya di Malaysia sangatlah sedikit, jangan dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Nah, di video selanjutnya ini geng, ini aja salah satu wanita Indonesia sekarang itu berada di Malaysia. Nama akun TikToknya itu Alon Weh. Dia orang itu membahas ini sebab juga mendapatkan komentar-komentar ataupun kecaman-kecaman dari netizen Konoha. Macam mana videonya, kita simak dulu video yang berikutnya. Mau nanya, penduduk Malaysia sama Indonesia banyak ke mana ya? Ini yang nggak ada Bruce, paham nggak ya? Oke, Malaysia itu kecil mas, 30 juta orang. Itu juga termasuk Sabah Sarawak. 30 juta itu setara Jakarta, Bogor, Tangerang aja mas, belum masuk Jawa Timur, Sumatera dan lain-lain. Grip besarnya, Anda boleh paham tidak? Hai guys, menjawab dari pertanyaan tadi ya. Kemajuan negara itu bukan dilihat dari berapa banyaknya rakyat, tapi dilihat dari bagaimana pemerintah mengelola sumber daya alam yang ada di negara tersebut dan kerjasama investasi dengan negara-negara lain. Ya, contoh kecil ya, di China. Di China itu rakyatnya kalau nggak salah 1,3 miliar atau mungkin lebih atau mungkin kurang ya. Tapi gimana? Penduduknya yang padat tapi dikira atau sudah termasuk negara yang maju ya. Dan juga di Malaysia rakyatnya hanya 30 juta lebih, tapi gimana negara Malaysia maju ya.
bukan disebabkan rakyatnya, tapi kerjasama antara rakyat dan pemerintahan. Dan gimana rakyatnya mau berpikiran secara rasional, menerima kritikan, dan berwawasan maju. Betul. Jangan mundur ke belakang. Gitu loh. Jadi jangan jumlah rakyat itu jangan menjadi patokan suatu negara itu maju atau mundur. Enggak gitu. Ya, kemajuan negara bukan diiktiraf banyaknya rakyat ataupun sedikitnya rakyat. Tapi bagaimana pemerintah mau mengelola sumber daya alam dan memajukan sistem kerjasama atau investasi dengan negara-negara maju lainnya. Gitu loh. Jadi kalian yang kalau wawasannya kurang ya, ataupun sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat, marilah kita sama-sama belajar. Betul. Ya, Nih, belajar, menambah wawasan, banyakin membaca, banyakin media sosial itu untuk kita menambah ilmu, bukan untuk mengecam sesama sendiri. Ya. Kalau misalnya kalian berpikir gini, hanya orang-orang yang atasan saja yang boleh bersuara, sedangkan kita yang rakyat kecil ini nggak boleh bersuara. Kalau gitu, gimana negara kita boleh maju? Gimana rakyat kita boleh maju? Walaupun kita nggak bersekolah tinggi, walaupun kita nggak ada wawasan tinggi, setidaknya kita mau belajar. Itu baru kita memajukan diri kita sendiri. Ya. Jadi, tolonglah yang sok edukasi, yang sok pinter, yang sok bijak, jangan membuat statement yang katanya, lihat dari ini, lihat dari itu, mendengar dari cerita ini, mendengar dari cerita itu. Katanya berwawasan. Katanya berpendidikan. Betul. Masa membuat statement tapi hasil dari tengok dari Google. Yang Google juga sebenarnya ada salahnya. Bukan 100% itu benar. Betul. Setuju. Tapi harus di-searching dulu nih. Harus dicari tahu dulu sumbernya itu resmi atau enggak. Gitu loh. Ya. Jangan mendengar dari cerita ini aja. Jadi sama-sama kalau kalian nggak berani mengutarakan atau mengeluarkan suara, membuat VTT seperti kita kita ini, lebih baik kalian diam. Oh, cantik. Jangan berkuar sana berkuar kini, memburukkan sesama bangsa sendiri, memburukkan wanita-wanita lain, ya. Kita berani bersuara, tapi kalian nggak berani bersuara. Kalau kalian berani bersuara, kalian membuat satu VTT, ya, memberikan edukasi, memberikan wawasan, dan memberikan pendidikan. Supaya bagaimana caranya rakyat kita menjadi lebih cerdik lagi, menjadi lebih terbuka lagi. Jangan kalian hanya mengambil room sana, room sini, bercerita kuar gini gitu, saling memburukkan. Di situ boleh dilihat gimana batas limit kalian itu, ya. Sok bijak, sok penengah, tapi hakikatnya kalianlah salah satu puncanya. Paham nggak? Iya, paham. Contoh simpel aja macam komen yang tadi di depan tadi. Ya, membandingkan berapa jumlah rakyat. Untuk apa? Untuk apa membandingkan jumlah rakyat? Walaupun 10 orang rakyat, kalau negaranya itu, kalau pemimpinnya itu bertanggung jawab, boleh maju, boleh memajukan negaranya, negara itu akan maju. Walaupun negara itu kecil, ya. Walaupun rakyatnya sedikit, ya, hanya 10 orang. Kalau pemimpin dan rakyatnya bekerja sama, negara itu boleh maju. Jadi nggak dikira banyaknya rakyat dengan sedikitnya rakyat. Betul. Menerima, ya, dengan logowo, gitu loh bahasa Jawanya, berlapang dada. Kalau kita salah, mengaku salah. Jangan mencari kebenaran di mana-mana.
Kalau misalnya hanya pemimpin-pemimpin saja, hanya orang-orang yang berpendidikan saja, hanya orang-orang yang bertitel tinggi aja yang boleh mengeluarkan suara, yang boleh mengeluarkan pendapat. Kalau gitu gimana negara kita boleh maju? Kalau suara rakyat bawah, rakyat kecil kayak kita nggak didengar. Ya. Contoh simpel yang katanya itu 300 ringgit duit Malaysia nggak ada apa-apanya di sana 1 juta rupiah. Tapi kalau kita membuka mata lagi, tengok di tempat lain. Ya, untuk membayar buku, bayar iuran sekolah. Enggak semua orang kita itu mampu, enggak semua orang kita itu gajinya besar, enggak. 1 juta bagi seseorang itu enggak ada harganya, tapi bagi rakyat kecil 1 juta rupiah itu bisa untuk melanjutkan kehidupan dia ya. Betul. Untuk beli barang-barang dapur ataupun untuk bayar sekolah, bayar buku, bayar ujian. Ya. Kalau memang kalian mau dibilang paling nasionalis, dibilang mau paling edukasi, setidaknya melihat dulu rakyat yang di bawah kalian itu. Jangan jadi sok bijak, jangan jadi sok pintar kalau kalian itu wawasannya kurang jauh. Kalau kalian itu hanya mengandalkan media sosial ini untuk ributan. Ya. Kalian harus melihat media sosial ini juga dari sisi lainnya. Apa yang berlaku di sana dan apa yang berlaku di sekitar kita. Betul, Baru betul. itu namanya berwawasan luas. Jangan kita bekerja di suatu negara, tapi kita seolah-olah kita pemilik negara itu. Kita adalah orang dari negara itu. Jangan, ya, jangan. Kita harus hormat. Sadar diri ya. Paham? Paham. Jangan menunjukkan kepremanan kalian di negara lain. Jangan menunjukkan kehebatan kalian di negara lain. Kalau kalian mau menunjukkan kehebatan kalian, tunjukkan di negara kalian sendiri. Bagaimana memajukan negara kita. Ya, buat sektor-sektor pekerjaan. Ambil semua pekerja-pekerja dari Indonesia bekerja di sektor kalian. Itu berpikiran secara luas. Jangan hanya berani berkuar sana, berkuar sini, mengugut sana, mengugut sini, ya. Menunjukkan mentaliti kalian itu di atas rata-rata. Paham nggak? Paham. Sudah seberapa jelas, geng, kakak Alon Weh tadi itu menjelaskan sedetail-detailnya. Kalau kalian itu masih berpikiran yang negatif, ya setidaknya kurang itu pergilah ke Malaysia. Kalau tak mau bekerja, jalan-jalanlah melancong 2-3 bulan, lalu berkumpul dengan orang-orang di sana, macam mana pelayannya di sana, dan otomatis kalian nanti itu juga akan terpengaruh dengan kebiasaan di sana, sehingga membuka pikiran kalian untuk berpikiran maju, untuk berpikiran yang positif. Karena setahu saya, rakyat-rakyat di Malaysia itu pikirannya itu untuk maju ke depan, bukan untuk menjatuhkan satu sama lain, tapi untuk maju bersama. Dan rakyat dan pemerintahan ataupun kerajaannya itu sangat-sangatlah kompak. Yang saya ketahui masih ada juga yang kurang kompak, tapi yang saya ketahui itu memang macam itu. Nah, buat kalian ataupun netizen-netizen Indonesia, macam mana dengan pendapat semua video yang saya tayangkan ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan semoga semua video yang saya tayangkan ini boleh menambah wawasan, boleh menambah ilmu, boleh membuka pikiran korang dan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.